Halo teman-teman, selamat datang di Nugraha Spoiler. Di video ini, kita akan membahas alur cerita Strangled 2016, di mana terjadi kasus pembunuhan dan korbannya adalah wanita semua. Oke, baiklah teman-teman. Sebelumnya, di scene ini mengandung spoiler. Jadi, untuk teman-teman yang ingin melihat lebih detailnya, silahkan untuk menonton video aslinya. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Diawali dengan seorang pria yang bernama Chris, sedang diinterogasi detektif bernama John. Si John ini sangat yakin pelaku pembunuhan dan pereksekusian adalah Chris. Lalu datanglah jaksa bernama Malcolm untuk jangan mengaku bahwa tidak pernah melakukan pembunuhan, serta memintanya untuk menceritakan kronologinya. Chris pun mulai bercerita di mana dirinya mengendarai sebuah sepeda yang sedang menuju ke sebuah pabrik Pepsi. Lalu ia menawarkan dirinya untuk mengantarkan seorang wanita bernama Diana. Di perjalanan, Chris bertanya pada Diana kapan dirinya siap untuk dinikahi. Tapi Diana mengatakan bahwa itu adalah prank. Haha, kasihan banget. Chris pun marah karena dirinya sudah menceraikan istrinya. Diana mengatakan bahwa Chris telah salah paham karena Diana hanya kasihan pada Chris. Mendengar itu, Chris pun langsung shock dan emosi. Selanjutnya, scene pun beralih pada berpindah di mana Chris membuat reka adegan ulang yang disaksikan oleh Malcolm, John, serta ibu dan adik Chris bernama Pio. Chris mengaku telah membunuh Diana dan mempereksekusi serta membuang mayatnya ke sungai. Lanjut di persidangan Chris digelar, Malcolm mengatakan bahwa berdasarkan keterangan saksi mata, Chris lah pelakunya. Tapi pengacara Chris meminta hakim untuk menghadirkan saksi di persidangan untuk memberikan kesaksiannya. Dan Malcolm pun mengatakan bahwa para saksi telah bersumpah atas kesaksiannya. Hakim pun langsung memutuskan Chris bersalah dan dijatuhkan hukuman gantung. Untuk sementara waktu, Chris pun masuk ke dalam jeruji besi untuk beristirahat. Keesokan harinya, hakim pun mengurangi hukumannya dikarenakan Chris tidak mempunyai kisah bersalah selama hidupnya. Dilanjut, ada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian menuju pulang. Dan si pria psikopat itu menawarkan tumpangan pada wanita itu. Wanita itu tidak menolaknya. Di tengah perjalanan, wanita itu langsung dieksekusi dan dibuanglah ke sungai. Setelah ditemukan oleh warga sekitar, dan Malcolm pun menyelidiki kasusnya. Setelah diotopsi, Malcolm pun mendapat kabar baik atas naik pangkatnya dan posisi dia digantikan dengan muridnya. Dan pria psikopat lanjut mencari mangsanya. Lalu ada seorang wanita sedang berjalan sendirian menuju pulang ke rumahnya. Pria psikopat itu langsung membunuh, dan sudah pasti jelaslah apa yang dia lakukan pria psikopat itu. Enak-enak. Setelah wanita itu dieksekusi, taruhlah dia di atas rel agar kematiannya terjadi karena kecelakaan. Beruntungnya, si wanita itu masih selamat dan sadar akan adanya kereta yang melintas. Keesokan harinya, si John pun datang untuk meminta keterangan pada korban, dan dokter pun melarangnya dikarenakan kondisinya belum pulih. Malcolm melihat ada bekas ban motor. Anak buah Malcolm akan menyelidiki dikarenakan posisi Malcolm telah digantikan oleh anak buahnya. Scene pun berpindah pada Malcolm yang sedang menginterogasi korban di rumah sakit. Kata korban, dia cuma ingat pria itu memakai topeng pertandingan kuda. Apa itu pertandingan kuda? Setelah itu, adik Chris mendatangi Chris untuk memberitahu kalau pembunuhan di luar masih ada. Dan Pio ini sangat yakin Chris tidak bersalah. Dan adiknya pun pulang. Pria psikopat ini lanjut cari mangsa di malam hari.
Ada seorang wanita yang sedang berjalan sendirian dan langsung dihajar saja. Beruntungnya, teriakan wanita itu terdengar oleh warga. Waduh, gue ini ngomong apaan ya? Oke, lanjut. Dan pria psikopat itu tidak jadi melakukan eksekusinya. Disinilah kita tahu siapa pria psikopat itu. Dialah si Patrick. Langsung saja mengajak anaknya makan yang sedang menunggu ibunya pulang. Malcolm pun menyelidiki kasus tersebut dan menginterogasi korban. Si wanita itu bilang kalau ia tidak asing dengan nafasnya dan bunyi sepatunya kayak sepatu kuda. Wow, sepatu kuda. Suami dan anaknya pun datang ke rumah sakit dan si Patrick melihat wig. Ternyata korban semalam yang ia ingin eksekusi adalah istrinya sendiri. Patrick pun menanyakan, kenapa kamu memakai wig itu? Si istri bilang kalau ia memakai wig hanya ingin berpenampilan beda dikarenakan ia sudah lama tidak dapat sentuhan dari Patrick ini. Kasihan banget sih. Dan serontak Patrick pun kaget dan membuang barang bukti berupa kapak. Setibanya membuang kapak, Patrick pun datang menjenguk Chris dengan tujuan untuk meledek Chris. Dilanjutkan detektif Julhan menanyakan kepada anak buahnya Malcolm gimana perkembangan kasus Diana selama ini. Dan ternyata pengganti Malcolm ini belum mengungkit-ungkit kasus Diana. Detektif itu pun marah karena pekerjaan yang tidak bagus. Pengganti Malcolm pun mendatangi tempat kejadian untuk meminta informasi apakah ada perkembangan atas kasus Diana ini. Oke, kita kasih nama saja ya si pengganti Malcolm ini menjadi Alud. Sedikit lucu sih emang. Dan detektif Malcolm ini bilang ke si Alud kalau kerjanya ini tidak asal berhasil. Tiba di malam hari, si Patrick mencari mangsanya dan tak disangka-sangka ada seorang wanita yang meminta antar pulang kepada Patrick dikarenakan ban sepedanya kempis. Kenapa harus kempis sih ban sepedanya? Aduh, jadi santapan kan. Di perjalanan, Patrick pun mulai merencanakan perbuatan kejinya. Si wanita itu pun dibawa ke bawah jembatan dan langsung dicekik beserta wik dan dibuang ke sungai berikut sepeda-sepedanya. Ada info pembunuhan lagi yang tersampaikan pada detektif Malcolm. Akhirnya, semua tim serta anjing pelacaknya dikerahkan untuk mencari keberadaan si korban. Ditemukanlah sepedanya di sungai serta mayatnya. Detektif pun sangat bingung, pelaku sudah dipenjara. Kenapa masih ada kasus pembunuhan yang sama? John pun menyuruh Malcolm untuk mengawasi pekerjaan Julhan. Setelah diawasi dan nerumpi, ternyata si Julhan mendengar ucapan mereka dengan rekaman sadap. Ketika mobil Patrick hendak pergi dari pabrik pekerjaannya, bak mobil ia menyentuh benda yang membuat kacanya pecah. Patrick pun beraksi kembali di malam hari untuk mencari mangsa dan mendapat seorang wanita dengan alasan meminjam korek dan mengajaknya untuk berkencan. Akhirnya, belum juga kencan, ada koit di tengah perjalanan sama si psikopat Patrick. Sialan dasar, malah dapat juga lagi serabi lempitnya. Aduh. Ketika hasrat kepuasannya sudah terbayar, Patrick membuang wanita itu ke sungai. Setelah mayat itu diotopsi, di dalam tubuhnya ada serpian kaca dan detektif itu pun langsung menuju TKP dan mencari info tentang warga yang baru mengganti kaca mobil, dan kebetulan pabrik si Patrick dulu yang dicek. Patrick mengetahui kalau mobilnya lagi dicek, jadi dia menghindar dan mengintip sedikit, sehingga akhirnya si Patrick berangkat kerja berjalan kaki. Kasihan mampus. Sehingga sesampainya di pabrik dia terheran karena semua karyawan berada di luar. Pas masuk ternyata lagi ada pengecekan dari karyawan pabrik. Tujuan utamanya sopir. Waktunya ia diinterogasi. Dengan pedenya ia menjawab dengan kaya tidak adanya masalah. Waktu dia pergi, detektif tersebut mengenali suara sepatunya Patrick. Serontak,
Detektif pun langsung mengejarnya. Si Patrick pun mengetahui tentang kejaran detektif terhadapnya. Mungkin sudah merasa bersalah, jadi dia lari. Mungkin. Detektif dan Patrick pun kejar-kejaran sampai akhirnya Patrick pun terpojok dan lompat ke sungai. Tidak kalah, Julhan pun ikut loncat dan Patrick pun ketangkap. Akhirnya, ending pun selesai. Akhirnya Chris pun bebas disambut dengan istrinya. Patrick pun akhirnya mendapatkan hukuman gantungnya. Mamat. With the script, like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym.